Sidang pra-peradilan kasus dugaan penggelapan dana koperasi Saraswati masuk babak akhir. Kuasa hukum tersangka R, Rianto Al-Hasbi, dan kawan-kawan. Dalam sidang ketiga, menyatakan tidak ada alat bukti satupun yang disampaikan penyidik saat sidang pembuktian pra, yang menjadi dasar untuk menetapkan R sebagai tersangka. Kasus dugaan penggelapan yang disangkakan kepada inisial R sebagai bendahara koperasi Saraswati Karanganyar. Dalam sidang pra-peradilan sudah mulai sidang babak ketiga kali dengan sidang perdana pada hari Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2025 yang lalu. Kemudian babak kedua diadakan sidang pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2025. Dalam kasus ini, R sebagai pemohon pra-peradilan dengan memberikan kuasa kepada bintang Songolo Office, yakni Rianto Al-Habsi, SE, SH, dan Dewo Broto Yulianto, SH. Sementara Yuli Astuti selaku termohon tanpa didampingi kuasa hukum selama sidang dari perdana hingga ketiga berlanjut. Dalam sidang kedua, saksi dari pemohon hadir mantan bendahara koperasi Saraswati Atik Susiloningsih dan suami dari tersangka R. Namun ketika saksi dari pihak Yuli Astuti, hakim sempat menolak karena di awal sidang tidak memberitahu akan ada saksi yang hadir dari pihak termohon. Selanjutnya saat sidang ketiga hadir satu orang saksi dari pihak kuasa hukum R, yakni Tony Bani selaku penggerak berdirinya Koperasi Wanita Saraswati. Meski begitu ia tidak masuk jajaran pengurus karena koperasi ini khusus hanya untuk wanita. Dalam sidang antara kuasa hukum dari pihak R dan para penyidik Polres Karanganyar selalu kooperatif dan hadir dalam sidang. Kemudian dalam sidang putusan keempat ini akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 23 bulan Januari tahun 2025. Ketika para penyidik dari Polres Karanganyar keluar dari ruang sidang baik di hari kedua maupun ketiga, saat mau dikonfirmasi perihal sidang pra-peradilan ini, tidak bisa memberikan jawaban karena dirasa bukan wewenangnya untuk memberikan keterangan. Pak, ini mau bertanya Pak, untuk hasil pra-peradilan tadi seperti apa dan bagaimana? Untuk hasil yang perlu kami sampaikan, kalau persidangan pra ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Terus mengenai putusan masih tunda di Kamis, mengingat banyaknya saksi, jadi mungkin hakim butuh waktu untuk menyusun putusan. Tentang pra Dikabulkan. Terkait seberapa besar kemungkinan pra ini dikabulkan, kami kembali bahwa pra ini kan kami tujukan untuk menguji apakah penetapan tersangka dan penahanan terhadap Ibu Rosita ini memenuhi syarat. Karena untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka itu harus ada bukti permulaan yang cukup dan sah. Kami ulangi, harus ada bukti permulaan awal yang cukup dan sah, serta penetapan tersangka ini harus dilaksanakan dengan proporsional dan transparan. Sehingga kami meyakini penetapan tersangka, penahanan Ibu Rosita ini menurut kami ada kejanggalan. Maka kami melakukan upaya hukum pra-peradilan. Semoga pra ini ya kita kembalikan kepada Allah, karena kan kami selaku kuasa hukum kan ada berusaha memberikan bantuan hukum, membela hak-hak klien kami, Ibu Rosita. Perkara hasilnya nanti hakim yang menentukan, dan semoga Allah memberikan ridho. Tapi menurut hemat kami, sampai sidang pra ini selesai, dari penyidik tidak ada satu alat bukti yang disampaikan baik di persidangan, baik melalui kami kuasa, itu satu bukti pun yang mengindikasikan bahwa Bu Rosita ini adalah tersangka dan wajib ditahan. Tidak ada satu. Bila dikabulkan,
pra peradilan ini langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan pihak jenengan? Jadi dikabulkan atau tidak, itu tetap kita akan melakukan upaya hukum lain. Kalau misalkan yang qadarullah pra ini dikabulkan, ya kita pun juga akan melakukan upaya hukum lain, karena pra ini adalah langkah awal. Langkah awal kita. Jadi bukan berarti ketika nanti pra ini dikabulkan terus kita pergi, tidak. Nah, semisal pun nanti pra ini tidak dikabulkan pun, kami akan semakin juga mengajukan langkah-langkah hukum lain, sehingga kami ini hanya ingin memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum pada masyarakat yang baru mendapatkan permasalahan hukum, sehingga para penegak hukum ini bisa benar-benar menegakkan aturan hukum. Itu hanya tidak tebang pilih, ya. Kadang-kadang kan hukum ini tajam ke bawah tapi turun ke atas, ya. Kasihan buruh kita yang lain yang mungkin nanti ada, sehingga karena kami meyakini buruh kita ini adalah hanya korban yang memang dikambing hitamkan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan tersendiri. Terima kasih Pak. Ya. Tenun.